Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TM10, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, akan memaparkan materi tentang pengelolaan sumber daya manusia yang beretika dengan dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Agus Kusmana, SKMM, dan beranggotakan oleh saya sendiri, Senawahi Nugraha, dengan NIM belakang 055, lalu Salma Asla Salsabila Praza dengan NIM belakang 056, dan Aulia Kamaladita dengan NIM belakang 070. Selanjutnya, dalam materi kali ini akan kami paparkan tentang pertama, apa itu sumber daya manusia, yang kedua, apa saja pentingnya sumber daya manusia, yang ketiga, cakupan apa saja dalam pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat, bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang baik dan beretika, yang kelima, bagaimana konflik dalam sumber daya manusia, yang keenam, bagaimana contoh penyedia sumber daya manusia yang baik, yang ketujuh, ada studi kasus, dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen sentral dan penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini karena keterampilan para pekerja dan kualitas orang-orangnya dapat membantu perusahaan untuk berfungsi dengan baik dan benar. Menurut Sumarsono S. 2003, sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja untuk memberikan pelayanan dan usaha kerja. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha seseorang untuk menghasilkan suatu jasa atau produk selama periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan eksistensi organisasi atau perusahaan yang nyata, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti visi, misi, budaya kerja, dan yang paling penting sesuai dengan etika yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, pentingnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan karena seluruh potensi sumber daya manusia dapat digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi waktu, tenaga, dan kapasitas manusia, baik tenaga pikiran maupun fisik. Hal tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan secara terpadu dan optimal untuk kepentingan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen yang esensial dalam proses pengembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Jika suatu perusahaan sudah memiliki modal yang besar, teknologi yang maju, dan sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan mengambil keuntungan darinya, adalah mungkin untuk tidak mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, peran sumber daya manusia dalam suatu perusahaan sangat penting sebagai faktor kunci dan faktor pengendali keberhasilan suatu perusahaan. Bila kita kerucutkan kembali, sumber daya manusia berperan dalam berbagai hal. Di antaranya, yang pertama, sumber daya manusia memiliki peran dalam mengoperasikan teknologi yang semakin berkembang. Tenaga manusia tetap dibutuhkan dalam persaingan di era informasi. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki seleksi ketat untuk mendapatkan SDM yang berkompeten dengan bidang yang digeluti serta peka terhadap perubahan. Yang kedua, SDM merupakan portofolio kultur perusahaan di masyarakat. Sumber daya manusia di perusahaan merupakan perwakilan dalam lingkungan masyarakat pula. Karena SDM ini memiliki peran menumbuhkan citra perusahaan dari karakter dan sikapnya dalam bersosialisasi dan dalam kegiatan kemasyarakatan. Untuk itu, salah satu faktor penting dalam seleksi sumber daya manusia adalah karakter, akhlak, dan tata krama kandidatnya. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia merupakan portofolio keberhasilan dalam pencapaian tujuan bersama.
Peran sumber daya manusia dalam mengoperasikan tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi jelas menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia berperan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam kerangka teknis yang sudah dibuat. Selanjutnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai cakupan pengelolaan sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan membuat perusahaan wajib mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Biasanya hal tersebut membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh Human Resource Development atau HRD, dengan ruang lingkup MSDM yang sangat luas karena HRD memiliki tanggung jawab mengenai SDM yang ada di perusahaan. Seperti yang pertama, melakukan perencanaan, perekrutan, seleksi, training, dan pengembangan karyawan secara efektif dan efisien sehingga dapat berfungsi secara keseluruhan seperti yang dirancang. Kedua, merancang, mengatur, dan menetapkan pekerjaan kepada karyawan. Ketiga, menciptakan loyalitas dalam diri karyawan dan memastikan efektivitas jangka panjang dan etos kerja yang tinggi. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memberikan kenyamanan kepada karyawan agar meningkatkan produktivitas dan memperluas karir. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai cara mengelola sumber daya manusia yang baik dan beretika. Terdapat beberapa cara untuk mengembangkan atau mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan. Dengan adanya pelatihan akan membuat individu memiliki perkembangan dan pembangunan individu. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan individu. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan kerja. Setiap individu membutuhkan pendidikan untuk mengatasi permasalahan di kantor. Yang ketiga, pembinaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur serta membina individu yang menjadi subsistem organisasi. Pembinaan menjadi strategi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika. Yang keempat, rekrutmen. Dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan perusahaan. Hal ini dilakukan perusahaan ketika akan menilai calon karyawan yang akan menjadi bagian dari perusahaan. Yang kelima, ada kesempatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk menyalurkan gagasan atau ide yang mereka punya. Yang keenam, ada penghargaan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki prestasi, hal ini akan membuat karyawan lebih termotivasi dan akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya dilanjut oleh Dita. Selanjutnya ada konflik dalam sumber daya manusia. Terdapat berbagai konflik yang terjadi di dalam sumber daya manusia, antara lain perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Hal ini dapat diatasi dengan menghindari pengaruh negatif mengenai ketidakpuasan terhadap perusahaan. Yang kedua, keragaman tenaga kerja. Di dalam perusahaan tentunya terdapat berbagai macam karyawan dari yang berbeda jenis kelamin maupun umur bahkan sifatnya. Hal ini dapat diatasi perusahaan dengan cara membangun komunikasi, mempelajari karakteristik karyawan, dan berperilaku adil. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja semakin banyak dibutuhkan seiring berkembangnya suatu perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu melakukan penyeleksian atau rekrutmen dengan ketat agar tenaga kerja yang didapatkan merupakan tenaga kerja yang terampil dan dapat diandalkan perusahaan. Next slide. Selanjutnya ada contoh penyedia sumber daya manusia yang baik. Contoh penyedia sumber daya manusia yang baik adalah individu yang memiliki ciri seperti ulet, tekun, inovatif, dan jujur. Ulet merupakan individu yang tidak mudah putus asa. Dia akan terus berusaha mencari penyelesaian masalah. Tekun merupakan individu yang dapat memfokuskan perhatiannya pada sesuatu yang sedang dikerjakan. Inovatif merupakan individu yang kreatif dan aktif dalam mencari berbagai hal yang baru. Jujur merupakan bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika individu sudah memenuhi berbagai ciri seperti yang dijelaskan, maka individu tersebut sudah termasuk sebagai contoh sumber daya manusia yang baik dan harus dipertahankan oleh perusahaan.
Next slide. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada PT ISS Indonesia. PT ISS Indonesia merupakan salah satu perusahaan jasa penyedia sumber daya manusia terbesar di Indonesia dengan berbagai macam lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja seperti cleaning service, office support service, gardening and landscaping, integrated pest management, building maintenance service, access control, catering service, and parking management service. Kehadiran mereka dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membantu perusahaan mencapai tujuan yang optimal terkait kepentingan perusahaan, sebab para pekerja yang disalurkan oleh ISS mempunyai waktu, tenaga, dan kapasitas, baik tenaga pikiran maupun fisik, untuk menjaga atau merawat serta memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi perusahaan, sebab sumber daya manusia yang disalurkan oleh ISS telah melewati sekian tahap kualifikasi dan pelatihan yang mempunyai standar tinggi demi menjamin kepuasan dari para pengguna jasa ISS Indonesia. Tentunya tidak mudah untuk dapat bergabung menjadi bagian dari PT ISS Indonesia, sebab mereka selalu menjaring SDM yang berkualitas, ulet, tekun, aktif, jujur, demi menjaga standar tinggi ISS, karena berpengaruh dengan nama baik perusahaan dan mitra atau klien yang bersangkutan. Pekerjaan mereka sebanding dengan gaji tinggi dan kesehatan yang dijamin oleh PT ISS Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya studi kasus PT Unilever Indonesia. Berbicara tentang kedisiplinan memang tidak akan ada habisnya, terutama kedisiplinan para karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Berbagai peringatan mungkin telah banyak diberikan oleh pihak manajemen, terutama bagian sumber daya manusia atau HR departemen. Akan tetapi hal itu bukan menjadi masalah bagi sebagian karyawan yang memang tidak pernah menanamkan sikap disiplin dalam dirinya. Sebagai contoh, di PT Unilever sudah 2 tahun terakhir ini masalah ketidakdisiplinan karyawan menjadi sorotan besar bagi para jajaran direksi. Beberapa karyawan datang ke kantor tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terlambat setengah hingga 1 jam setiap harinya, dengan atau tanpa izin atasan. HR Departemen membuat laporan mengenai presentase keterlambatan karyawan sebagai bahan laporan dan evaluasi untuk setiap departemen head. Akan tetapi, laporan yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang ada dan terdapat kejanggalan dalam laporan tersebut. Mereka memaparkan presentase keterlambatan semua departemen kecuali HR departemen. Hal ini membuat geram para karyawan karena terjadi ketidakadilan di dalamnya. Dari laporan tersebut menggambarkan seolah-olah HR departemenlah yang paling baik dalam urusan kedisiplinan, sehingga mereka tidak masuk dalam daftar laporan tersebut. Padahal, seperti yang diketahui oleh semua pihak, HR departemenlah yang paling sering terlambat dan tidak disiplin. Hal itu bukan saja terjadi pada anggotanya, tetapi juga direktur HR-nya, di mana seharusnya mereka menjadi contoh dan panutan untuk karyawan yang lain dalam hal kedisiplinan. Selain itu, perhitungan presentase keterlambatan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.